Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Walaupun IPA hari ini di jam terakhir, tapi harus selalu semangat ya. Oke, sebelumnya kalian siapkan dulu buku catatannya, buku paketnya, LKS, alat tulisnya kalian siapkan dulu. Oke? Kalau sudah siap, mari kita perhatikan baik-baik. Kita belajar sama-sama bab 1 mengenai sistem reproduksi pada manusia. Stay tune. Bab 1 yaitu sistem reproduksi manusia. Nah, berikut ada peta konsep dari sistem reproduksi manusia yang terletak pada pria dan juga wanita. Nah, pada pria terdiri atas testis, vas deferentia, dan juga penis yang ketiganya menghasilkan sperma. Dan pada wanita terdapat oviduct, uterus, dan vagina yang menghasilkan ovum. Jika sperma dan ovum bertemu, maka terjadilah proses fertilisasi dan berkembang, maka terjadi pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, kemudian ada juga kelainan dan penyakit dan kesehatan organ reproduksi. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari reproduksi manusia. Reproduksi manusia adalah untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak, begitu juga pada manusia. Nah, pernahkah terpikir oleh kalian bagaimana ibu dapat mengandung atau hamil? Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah kalian? Tentu jawabannya tidak, bukan? Dari pernikahan ayah dan ibu dihasilkan keturunan, yaitu lahirnya kalian ini. Ayah dan ibu dapat mempunyai keturunan karena memiliki sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Kemudian, apa sih fungsi dari alat kelamin jantan dan juga betina? Kemudian, bagaimana proses terbentuknya janin? Dan mengapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi pada pria atau wanita? Ada pembelahan mitosis. Nah, pernahkah kamu melihat kaki dan tanganmu dan tiba-tiba melihat ada luka sayatan kecil? Kamu akhirnya menutupnya dengan plester dan beberapa hari kemudian lukanya hilang. Lukanya tiba-tiba sembuh dan kamu bahkan gak terpikir ada proses menakjubkan yang membuat itu terjadi. Atau katakanlah kamu melihat kukumu dan menyadari bahwa kukumu terlihat lebih panjang sejak dipotong. Atau saat kamu berdiri depan kaca, kamu lebih besar daripada saat kamu usia 5 tahun. Apa kesamaan dari semua hal tersebut? Nah, itu disebut dengan mitosis. Mitosis adalah salah satu jenis pembelahan sel yang dilakukan oleh hampir semua sel di tubuhmu dan sangat penting dilakukan. Jika sel tidak membelah, kamu tidak akan tumbuh dan membesar. Ya, bagaimana kamu bisa tumbuh besar jika sel di tubuhmu tidak tertambahkan? Jadi, alasan tubuhmu bertambah besar yaitu adalah mitosis yang berguna untuk memperbaiki sel atau untuk bertumbuh. Kemudian mitosis sangat penting untuk melakukannya. Nah, sekarang mitosis bukan proses pembentukan sperma atau ovum karena dilakukan oleh proses yang disebut dengan meiosis. Tentu mitosis dan meiosis mirip ya. Nah, mitosis dilakukan untuk memproduksi sel tubuh. Pembelahan mitosis menghasilkan sel-sel yang identik. Itulah tujuannya, menghasilkan sel yang sama persis. Jadi, jika kamu ingin menghasilkan sel kulit yang baru untuk menggantikan sel kulit lama, kamu pasti nggak mau kan jika tiba-tiba malah sel perut yang muncul, aneh kan? Kamu harus memastikan kamu punya sel yang sama untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, mitosis menghasilkan sel yang identik dan tidak setiap saat. Kalian bayangin aja kalau misalkan sel itu membelah setiap saat, maka terjadilah yang dinamakan sel kanker. Oke, di mitosis ada 4 pembelahan, disingkat dengan P, M, A, dan T. P-nya adalah profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, semuanya ini adalah proses dari mitosis. Profase.
Pro artinya sebelum. Nah, pada saat profase, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang disebut juga dengan fragmen. Kemudian, yang kedua ada metafase. Di metafase M yaitu middle, artinya tengah-tengah ya. Nah, di proses metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Dilihat, di situ kromosom yang bentuknya kayak bintang, semuanya berada di tengah-tengah. Yang ketiga ada anafase. Nah, anafase, A itu artinya away, artinya menjauh. Di anafase, kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dilihat, di situ tadinya pada metafase berada di tengah-tengah, kemudian pada fase anafase mereka berpisah. Kita masuk ke fase yang terakhir, yaitu adalah fase telofase. Nah, di fase telofase ini kromosom mulai sentromer mulai menghilang dan kromosomnya saling berpisah nih. Kromosom sama-sama membentuk 46 kromosom. Setelah berpisah, mereka saling membentuk 46 kromosom di sini ya. Nah, kemudian sentromer mulai muncul kembali dan membran inti mulai kembali bergabung. Terbentuklah dua sel anakan yang bersifat diploid atau 2N. Nah, mitosis yaitu bertujuan untuk pertumbuhan dan juga memperbaiki. Dia punya tugas dua itu ya. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai pembelahan sel mitosis. Sekarang kita lanjut ke meiosis. Di dalam ilmu biologi, banyak sekali kata-kata yang hampir mirip atau serupa. Kromosom, kromatin, transcription, translation, mitosis, dan meiosis. Pasti pusing ya, apa itu mitosis persamaannya, dengan meiosis perbedaannya juga apa yang dapat membedakan kedua tersebut, pembelahan sel tersebut. Nah, mari kita sama-sama belajar apa itu persamaan dan juga perbedaan dari mitosis dan meiosis. Nah, yang pertama di sini ada mitosis dan meiosis. Pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu mitosis dan juga meiosis. Mitosis di sebelah kiri dan meiosis di sebelah kanan. Kemudian, mitosis dan meiosis ini sama-sama bertujuan untuk melakukan pembelahan sel. Nah, mitosis untuk membuat sel tubuh, sedangkan meiosis untuk membuat sel kelamin. Nah, kita mulai dari sekarang. Pada mitosis, contohnya adalah pembuatan sel kulit, sedangkan pada meiosis pembuatan sel kelamin. Yang keduanya sama-sama bersifat diploid atau 2N. Nah, sentromer ini masing-masing dari ibu 23 kromosom dan dari ayah 23 kromosom yang akan bergabung menjadi 46 kromosom pada manusia. Nah, ada fakta lucu nih tentang serangga, yaitu nyamuk yang hanya memiliki 6 pasang kromosom melalui pembelahan mitosis dan juga meiosis. Berbeda ya sama manusia yang banyak banget. Nah, kita masuk ke PMAT pada mitosis dan juga meiosis. Nah, pada meiosis, PMAT-nya berulang menjadi 2 kali. Nah, kenapa berbeda ya pada meiosis? Kita akan lihat video secara detailnya seperti apa pada meiosis. Oke, pada mitosis, melalui fase pertama yaitu profase. Profase yaitu kita lihat kromosom masing-masing terbentuk tapi dengan ukuran yang berbeda. Sedangkan pada meiosis kromosom terbentuk 2 dengan ukuran yang sama dan saling berpasangan. Contohnya di sini untuk menentukan warna mata. Nah, satu pasang dari ayah dan satu pasang dari ibu akan saling berikatan. Nah, terjadilah persilangan di antara 2 kromosom tersebut yang menghasilkan warna mata dari ayah dan ibu. Fase kedua yaitu adalah metafase, di mana si kromosom ini
pada metafase mitosis, semuanya berada di tengah, hanya terdiri dari satu kromosom. Satu kromosom berada semuanya di tengah. Nah, sedangkan pada fase meiosis, masing-masing dari kromosom yang berpasangan ini berada di tengah. Jadi bedanya mitosis masing-masing, meiosis berpasangan. Lanjut ke anafase. Di anafase kromosom saling menjauh dengan kutub yang berbeda. Pada anafase, kromosom yang berpasangan tadi saling berpisah, menjauh dari pasangannya masing-masing gitu. Nah, kemudian lanjut ke fase telofase. Di telofase membran inti terbentuk kembali, kemudian terbentuklah pada mitosis itu hanya 2 sel yang bersifatnya identik. Nah, sedangkan pada meiosis awalnya menghasilkan 2 fase dulu. Nah, di mitosis di sini identik hasilnya dan bersifat diploid, yaitu 2N. Sama dengan induknya. Contohnya di sini, warnanya sama kucingnya ya. Nah, kalau meiosis mengalami 2 kali. Nah, di sini ada profase 2. Di dalam profase 2, fasenya hampir sama, yaitu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Lanjut ke fase yang ketiga, ada anafase, kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan fase yang terakhir, telofase, membran inti terbentuk kembali, terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, kalau tadi di mitosis bersifat diploid 2N, nah kalau di meiosis tidak identik dan menghasilkan 4 sel anakan haploid. Pada laki-laki menghasilkan sel sperma dan pada perempuan menghasilkan sel telur. Seperti itu. Nah, kemudian jika sel telur dan sel sperma ini bergabung menjadi satu, terbentuklah yang dinamakan fertilisasi yang menghasilkan zigot yang akan terus membelah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai mitosis dan juga meiosis. Mitosis dan meiosis keduanya adalah pembelahan sel. Oke, kemudian untuk minggu selanjutnya, untuk besok ya, untuk besok kita ada jam pelajaran lagi besok ya. Untuk besok kalian belajar dulu di rumah mengenai organ-organ pada sistem reproduksi. Oke, dan mungkin pertemuan hari ini sekian dulu, tapi sebelumnya Ibu ada tugas untuk PR besok. Tolong dicatat baik-baik, siapkan buku catatannya, kalian catat dengan baik. Dengerin ya. Nomor 1. Mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan meiosis? Ibu ulangi sekali lagi. 1. Mengapa pembelahan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan meiosis? Oke, lanjut ke nomor 2. Apa persamaan dan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis? Ibu ulangi sekali lagi. Apa perbedaan antara pembelahan meiosis dan mitosis? Perbedaan dan persamaannya ya, persamaan dan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Cukup jelas? Oke, kalau gitu silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing, dikumpulkannya paling lambat hari ini ya. Dikumpulkan paling lambat hari ini jam 2 siang. Oke? Jadi, begitu kalian tahu soalnya, kalian langsung kerjakan ya. Dikumpulkan jam 2 siang hari ini. Nah, gimana cara ngumpulinnya? Kalian catat di buku kalian masing-masing jawabannya, kemudian foto ya. Di foto jawabannya, kirimkan ke Google Classroom.
Oke, cukup jelas? Oke, kalau gitu sekian dulu pertemuan hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan boleh kalian komen di bawah ini. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.